Oke, pertama kisi-kisi PKN. Untuk PKN ini kita bedakan jadi tiga. Kalau mau untuk materi Pak Reza ini ku bahas sekilas saja ya, karena kalau mau Pak Reza bilang, kan 8C kan diajar sama Pak Reza. Kata Pak Reza yang bikin soal itu Pak Warto sama Pak Uswadi. Jadi kemungkinan nggak tahu nih soal Pak Reza bakal dimasukin atau enggak. Mungkin soal tahun lalu atau soal latihan Pak Reza gitu dimasukin oleh Pak Uswadi atau Pak Warisno. Jadi kita bahas dulu kisi-kisinya ya. Yang pertama yaitu upaya mempertahankan keberagaman dalam masyarakat. Terus yang kedua yaitu hakikat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga semboyan dan lambang negara. Yang keempat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima penerapan toleransi dalam kehidupan di sekolah. Yang keenam peraturan, aturan dasar dan fungsi tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Upaya komitmen dan kebangsaan, paham nasionalisme dan patriotisme, perjuangan bela negara sebelum periode 1908, nilai semangat kemerdekaan dalam bela negara, pentingnya upaya bela negara, kehidupan harmonis di tengah masyarakat, bentuk kerjasama di masyarakat, dan bentuk kerjasama di sekolah. Oke, aku mulai dari kita bahas dulu mengenai bab 4 dulu. Ini Bhinneka Tunggal Ika nggak tahu ya masuk apa enggak. Cuman kalau mamanya kita lihat dari kisi-kisi keberagaman masyarakat Indonesia, kemungkinan masuk maupun cuma sekilas hakikat keberagaman masyarakat Indonesia. Cuman kita bahas sekilas saja ya. Aku mulai dari bab 4 dulu. Jadi urutannya yaitu yang pertama dari keberagaman bangsa Indonesia. Habis itu kita lanjut ke komitmen komitmen bela negara. Yaitu ada paham nasionalisme, patriotisme, terus peraturan fungsi bendera dan lain-lain. Penerapan toleransi itu ada di keberagaman. Habis itu ada di bab 5 atau komitmen bela negara, yaitu ada perjuangan bela negara sebelum periode 1908. Habis itu baru harmoni dan kerjasama, yaitu ada di nomor 12 sampai 14. Ini untung aja Pak Reza, makasih banyak Pak Reza udah ngehapus foto 8C. Kan sebelumnya ada 8C tuh. Bentuk kerjasama yang terbentuk di kelas 8C. Cuman ya itu jadi aib, cuman ya alhamdulillah. Cuman ya daripada aku nyebar aib Pak Reza, aku mulai aja. Yang pertama kita bahas mengenai telusur keberagaman Indonesia. Ini dimulai dari poin kalau mau di kisi-kisi, yaitu ada di poin 1 sampai poin 5. Dari poin 1 sampai poin 5 itu merupakan materi bab 4, yaitu keberagaman. Telusur keberagaman Indonesia. Aku langsung lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi aku jelasin dulu mengenai semboyan Indonesia. Jadi ini dari materi Pak Reza ya. Semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan terbentuknya atau dibentuknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama sebagai intervensi bagi bangsa Indonesia dan yang kedua sebagai kesadaran bangsa Indonesia. Nah, lalu ada wawasan Nusantara. Sebelumnya kita bahas dulu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada fakta keberagaman dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi yang aku jelasin tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu ya, fungsinya atau ya fungsinya yaitu yang pertama sebagai intervensi bangsa Indonesia dan yang kedua yaitu kesadaran bangsa Indonesia yang dapat melahirkan kepemimpinan bagi bangsa Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua karena masyarakat Indonesia yang majemuk atau yang beragam, maka dari itu kepemimpinan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting karena perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia diharapkan tidak terpecah belah gitu atau tidak terpecah dan bisa disatukan, dipersatu oleh kesadaran atau intervensi melalui Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia. Lanjut wawasan Nusantara. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak menjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Konsep kesatuan yaitu yang pertama ada politik, konsep kesatuan politik yaitu berdaulat secara wilayah, satu kesatuan secara wilayah. Jadi kalau politik di dalam satu wilayah ya.
pokoknya yang berhubungan dengan politik lah. Partai itu merupakan konsep kesatuan, bukan partai, kayak umpamanya institusi pemerintahan itu merupakan konsep kesatuan dari berbagai partai gitu untuk menjadikan satu institusi kepemerintahan gitu, yaitu dengan bersatunya partai-partai yang ada, yaitu dengan koalisasi partai. Terus selanjutnya ada ekonomi, yaitu kekayaan wilayah yang merupakan modal dan milik bangsa. Terus ada sosial budaya, yaitu masyarakat sebagai satu bangsa secara sosial maupun budaya. Terus pertahanan dan keamanan. Adanya ancaman terhadap satu daerah, maka menjadi ancaman bangsa dan negara. Ini konsep kesatuan. Terus lanjut, mengapa keberagaman menjadi konflik? Ini bentuk keberagaman ya, yaitu yang pertama ada sosial budaya, terus ada ekonomi, bentuk keberagaman ekonomi dan gender yang menjadi keberagaman, yang merupakan keberagaman yang dapat menjadi konflik gitu. Di sini bukan diskriminasi, namun konflik itu kan berarti udahlah kayaknya nggak perlu panjang lebar ya. Jadi aku langsung jelasin singkatnya aja. Jadi konflik itu kan terjadi karena perselisihan. Perselisihan konflik itu bisa terjadi karena perbedaan ataupun juga rasa kurang puas gitu. Kalau yang perbedaan mungkin ya seperti gerbong KRL ini Pak Reza yang ngomong, ini sebenarnya merupakan konflik antar gender. Tetapi kalau menurutku sebenarnya bukan seperti itu ya. Dan juga kalau mau ditelusur lebih jauh mungkin kalau mau secara hakikatnya, kalau mau kita mau disamain gitu, mungkin bisa aja. Cuman kalau mau menurutku salah sih hakikat dari Pak Reza bahwa perbedaan gender dalam KRL ini merupakan salah satu bentuk konflik. Cuman ya itu kita kesampingkan aja lah. Terus dalam bentuk keberagaman ada sosial budaya, ekonomi, dan gender. Nah, faktor konflik. Itu ada yang pertama ada perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, ini faktor konflik ya. Ada perbedaan sama ketidakpuasan. Mungkin karena perbedaan budaya yang membuat ketidakpuasan gitu. Dengan budaya satu dengan budaya yang kita miliki sendiri gitu. Jadi ini faktor konflik kita ada perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Sikap penyebab konflik. Yang pertama ada primordialisme berlebih. Primordialisme berlebih yaitu sikap berpegang teguh yang melekat dalam individu. Jadi kayak sikap yang dirasa pantas lah dan bisa digunakan dalam keseluruhan gitu bermasyarakat dan kita rasa itu udah yang paling terbaik lah. Itu primordialisme berlebih. Sikap berpegang teguh yang melekat dalam individu. Terus ada etnosentrisme yaitu memandang kebudayaan bangsanya lebih baik. Terus ada diskriminatif, perlakuan berbeda. Mungkin ya kalau mau di penjelasan Pak Reza di kelas, jadi gerbong KRL yang ini merupakan diskriminatif, konflik diskriminatif. Cuman kita sampingkan itu aja ya. Cuman ya kalau menurutku kayaknya nggak perlu disinggung lagi tuh pernyataan Pak Reza yang itu. Cuman aku lanjut aja ya. Terus ada ada stereotip, yaitu penilaian minus berdasar persepsi pribadi atau subjektif. Jadinya kalau stereotip itu dengan etnosentrisme, kalau etnosentrisme itu memandang kebudayaan bangsa yang lebih baik, cuman lebih spesifik gitu dibanding stereotip. Kalau stereotip itu kalau di soal itu lebih menjelaskan mengenai kita sebagai individu gitu, menganggap budaya lain itu bagaimana atau menganggap sesuatu yang berbeda itu bagaimana gitu, lebih burukkah dari yang kita miliki sekarang, budaya yang kita miliki itu stereotip dari persepsi pribadi atau subjektif. Terus ada fanatisme yaitu yakin akan kebenaran tanpa fakta, kebenaran mutlak. Terus ada eksklusivisme, yaitu memandang pandangan atau ajaran paling benar dan lainnya tidak benar. Itu eksklusivisme, memandang pandangan atau ajaran paling benar dan lainnya tidak benar. Jadinya kita merasa bahwa kelompok dengan pedoman atau dengan apa ya, dengan kayak mamanya jangan komunis, kayak mamanya liberal gitu, merasa yang liberal itu liberalisme itu merupakan paham yang paling benar gitu, maka itu bisa dikategorikan sebagai eksklusivisme yaitu memandang pandangan atau ajaran yang paling benar dan lainnya tidak benar. Terus bentuk konflik yaitu yang pertama ada konflik pribadi terjadi antara dua individu atau lebih karena pandangan yang berbeda.
Terus ada rasial yang terjadi akibat ada perbedaan yang bersifat ras, yaitu ciri badan dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan fisik, yaitu yang dimiliki ras. Nanti kita perjelas lagi lewat PPT Pak Warisno kalau tidak salah mengenai ciri-ciri ras gitu dan lain-lain. Ada kayak mamanya ciri-ciri kebudayaan, habis itu ciri-ciri ras itu kalau nggak salah ada ini materi kelas 7 juga. Terus ada kelas sosial terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan. Contoh, pemilik usaha dengan karyawan, pemerintah dengan rakyat itu merupakan konflik kelas sosial. Terus ada politik terjadi terjadi karena perbedaan kepentingan politik atau berkaitan dengan tujuan politik seseorang atau kelompok. Terus ada bentuk konflik internasional, pokoknya yang udah melibatkan negara lain ya. Terjadi akibat perbedaan kepentingan yang berpengaruh pada kedaulatan suatu negara. Dampak konflik. Dampak konflik yaitu yang pertama ada perpecahan masyarakat, kerugian harta benda dan korban jiwa, hilangnya nilai dan norma, perubahan kepribadian dan dominasi. Terus upaya penyelesaian konflik yaitu yang pertama adanya jaminan perlindungan HAM dari pemerintah yaitu di UUD NRI tahun 1945 pasal 28 yaitu mengenai jaminan perlindungan HAM ya dalam upaya penyelesaian konflik. Terus upaya represif yaitu menekan atau mengekang dan upaya preventif yaitu pencegahan, meminimalisir sebelum terjadi. Jadi kalau memang represif itu menekan atau mengekang, jadi kalau memang sudah terjadi maka kita kayak meredup apa ya kayak kita mengurangi lah, mereduce atau mereduk gitu, menahan atau kayak bukan menahan, iya menahan sih, mengurangi dampak lah itu represif, yaitu dengan cara menekan atau mengekang. Terus kalau memang upaya preventif itu upaya pencegahan, meminimalisir sebelum terjadi. Kalau memang represif itu udah terjadi. Ini upaya penyelesaian konflik ya. Dengan dan juga dengan jaminan perlindungan HAM yaitu di UUD NRI tahun 1945 pasal 28. Upaya preventif yaitu meminimalisir sebelum terjadi. Ini proyek kewarganegaraan ini nggak usah ya. Lanjut kita ke bab 4. Ini materi Pak Warisno. Ini yang aku jelasin ya. Mengenai unsur budaya. Ini biasa keluar nih, ini materi dari kelas 7. Bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut aja. Ini peta konsep bab 4 yaitu yang pertama makna Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita bahas makna Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Diatur dalam pemerintahan PP nomor 66 tahun 1951 mengenai lambang negara Indonesia. Jadi peraturan pemerintah mengenai lambang negara Indonesia yaitu ada di PP nomor 66 tahun 1951 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 di pasal 46. Ini ada Pancasila ya. Jadi Pancasila ini ada 5 ini sila. Yang pertama Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila 1 ketuhanan yang Maha Esa itu pakai logo bintang, ini materi SD. Ini kalau aku ngomong materi SD nggak tahu sini mancing emosi atau mancing harapan. Soalnya kalau mau mancing harapan, kalau aku harap sih supaya kepancing gitu, ke-trigger mengenai materi-materi SD yang sudah dipelajari. Cuman nggak tahu bener apa salah. Jadi aku mohon maafnya lah kalau memang ada kesalahan kata atau mungkin hal yang kurang mengenakan. Ketuhanan Yang Maha Esa logonya bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab itu logonya rantai, Persatuan Indonesia pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sila keempat yaitu logonya banteng, kepala banteng, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima yang dilambangkan sebagai padi dan kapas. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain 45 helai di bulu leher,
17 helai 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Di masing-masing sayap ada 17 helai. Habis itu ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Lalu ada 8 helai bulu pada ekor di sini. Jadi melambangkan 45 yaitu bulu di leher, 17 yaitu bulu di sayap, masing-masing sayap satu sayap ada 17, terus ada 19 yaitu helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, ada 19 helai bulu dan 8 helai bulu pada ekor. Ini. Lanjut makna lambang negara, yaitu yang kita apa maaf. Lambang negara Indonesia yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang lambang negaranya yaitu burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda menengok ke kanan posisi kepalanya untuk melambangkan negara yang besar dan kuat. Menengok ke kanan. Terus ada perisai yang menggantung di leher, lambang dasar negara yaitu ada bintang, terus ada rantai emas atau rantai, habis itu ada pohon beringin, habis itu ada sila keempat yaitu kepala banteng dan sila kelima yaitu padi dan kapas. Perisai yang menggantung di leher, lambang dasar negara, perisai sebagai lambang perlindungan dan pertahanan. Terus ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lanjut ke keanekaragaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state. Indonesia kurang lebih ada 17.508 pulau. Luas Indonesia yaitu 5.193.000 sekian atau 5.193 juta kilometer persegi. Jumlah penduduk Indonesia yaitu pada sensus tahun 2021 yaitu 250 juta dibagi menjadi 34 provinsi. Cuman sekarang jadi 37 provinsi kalau tidak salah. Coba kita cari provinsi Indonesia sekarang. Oh, provinsi Indonesia berarti sekarang 38 ya? Ya, 38 provinsi. Jadi provinsi Indonesia sekarang ditambah 4. Jadi ada 34 provinsi. Ada 38 provinsi, sorry. Yang baru tuh di daerah Papua. Ada Papua Barat, ini yang sama. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Terus ada Papua apa lagi ya? Tunggu, sorry. Ini sebagai referensi ya, atau bukan inovasi sih. Ilmu baru atau pengetahuan. Tahu-tahu ditanyakan. Jadi ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, terus Papua Barat Daya, sama satu lagi tuh Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah. Tuh mulai. Pokoknya kurang lebih ada 4 lah sekarang. Provinsi baru. Ada Papua Tengah, Papua Utara, Papua Pegunungan, sama Papua Barat Daya. Jadi ada 4 tambahan provinsi baru. Pemekaran ya. Lanjut. Letak Indonesia yaitu di 64 LU sampai 11 derajat LS. Terus 95 derajat BT bujur timur dan 141 derajat BT bujur timur. Lanjut faktor penyebab keberagaman. Yang pertama ada letak strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia karena di antara dua benua dan dua samudra. Terus ada keadaan geografis yaitu khatulistiwa dan tropis. Habis itu perbedaan kondisi iklim musim penghujan dan musim kemarau. Terus sikap terbuka masyarakat, mudah menerima budaya asing dan toleransi. Toleran. Lanjut keanekaragaman suku. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Kojaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap anggotanya. Jadi suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan bangsa. Jadi terikat oleh kesadaran gitu bahwa mereka itu satu kesatuan kebudayaan. Jadi kalau mau kita ngakunya sebagai bangsa Indonesia berarti otomatis kita memiliki kesadaran dan identitas bahwa kita ini terikat gitu semuanya sebagai orang Indonesia.
bangsa Indonesia. Terus jumlah suku. Jumlah suku menurut Hidred Gertz lebih dari 300 suku. Sedangkan terus ada menurut Sivan Vollenhoven yaitu ada 316 dan M.A. Jaspan yaitu ada 366 suku di Indonesia. Hasil survei Badan Statistika Nasional atau BPS menyebutkan jumlah suku di Indonesia yaitu ada 1.340 suku. Lanjut, ada suku di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Ini ada suku di Aceh, yaitu ada Aceh, Alas, Gayo, Tamiang, Semuele, Singkil, Aneuk, Jame, Kinet, Dembuak, Cadek, dan Kolet. Terus ada di Sumatera Barat, yaitu ada Batak, Melayu, Tapanuli, Nias, Karo, Simalungun, Toba, Tionghoa, dan Pakpak. Terus di Sumatera Barat yaitu ada Minangkabau, Nias, Mentawai, Melayu, Guci, dan Jambak. Terus ada Sumatera Selatan yaitu ada Komering, Ogan, Pasembah, Palembang, Kubu, Kisam, Koto, Agam. Terus ada suku Ogan, Semendo, Ranau, Lematang, Rejang, Rawas, dan Kubu. Selanjutnya ada di Bengkulu yaitu ada suku Rejang, Melayu, Lebong, Lembak, Serawi, dan Enggano. Lalu ada suku di Jambi yaitu ada Melayu, Kerinci, Kubu, Bajau, Batin, Jambi, Tale, suku Anak Dalam. Terus ada di Bangka Belitung, suku di Bangka Belitung yaitu ada Pangkal Pinang, Melayu, Toboali, Tionghoa, Bugis. Terus di Riau yaitu Melayu, Hutan Sakai, Bunai, Akit, Talang, Mamak, dan suku Laut. Lalu di Lampung yaitu ada suku Jawa, Melayu, Rawas, Pasemah, Pubian, Sungkai, Sepuci, Semendo, Abung, dan Tulang Bawang. Terus ada Kepulauan Riau yaitu ada Bonai, Melayu, Kula atau Laut, dan suku Jawa. Lanjut Pulau Jawa dan sekitarnya. Tadi ada suku di Pulau Sumatera dan sekitarnya, ini di Pulau Jawa. Yaitu ada Banten, yaitu ada suku Baduy, Sunda, Banten, Betawi, Jawa, Lampung. Terus ada Jawa Barat, yaitu ada suku Sunda, Cirebon, Jawa, dan Betawi. Terus ada Jawa Tengah, yaitu Jawa, Samin, Kangean, Karimun, dan Tionghoa. Terus ada Jawa Timur, yaitu Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan Tionghoa. Terus ada suku di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada suku Jawa. Untuk suku Tengger tuh letaknya itu di Bromo. Biasa ada nih ditanya suku Tengger itu berasal dari mana? Suku Tengger nih berasal dari sekitar Gunung Bromo di Jawa Timur. Biasa ada nih di soal. Terus aku lanjut ya. Terus kita lanjut ke Bali dan Nusa Tenggara. Yaitu di Bali ada suku Bali, Aga, dan Bali Majapahit. Terus ada Nusa Tenggara Barat yaitu ada suku Sasak, Bali, Sumbawa, Bojo, Dongku, Tarlawi, Lombok, Donga, dan Bima. Terus ada Nusa Tenggara Timur yaitu ada suku Alor, Ende, Manggarai, Sumba, Rote, Flores, dan Bima. Lanjut ada Pulau Sulawesi dan Papua. Suku di Pulau Sulawesi di Sulawesi Utara yaitu ada Minahasa, Mongondo, Sangihe, Talaut, Bantik, dan Boloang. Terus di Sulawesi Barat yaitu ada suku Mandar, Bugis, Mamasa, Toraja, dan Makassar. Lalu di Sulawesi Tenggara yaitu ada suku Toraja, Mona, Buton, Mekongga, Tolaki, Kabaina, Kalisusu, Bugis, Wolio, dan Banggai. Terus di Sulawesi Selatan yaitu ada Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar. Terus di Gorontalo yaitu ada suku Gorontalo, Artinggola, terus ada Mangondo, Bajo, dan suku Manado. Terus ada di Papua yaitu suku Asmat, Bantuni, Kapauku, Biak, Numfor, Dera, Kauri, dan Tobati. Di Papua Barat yaitu ada suku Tobati, Mandakau, Moi, Dani, Asmat, Sentani, dan Dera. Biasanya yang terkenal nih yang disuka keliru yaitu suku Dani dan suku Dani Asmat. Suku Dani dan suku Asmat. Nah, ini biasa pertanyaannya di mana letak atau inilah apa meh suku Dani Asmat ini berasal gitu. Jadi ini di Papua Barat ya.
Aku lanjut Pulau Kalimantan dan Maluku. Di Kalimantan Tengah yaitu ada Dayak, Lawangan, Melayu, Kapuas, Ngaju, Dusun, Mayan, Murut. Itu suku di Kalimantan Tengah. Yang terkenal ada suku Dayak. Terus di Barat yaitu suku Dayak, Iban, Taman, Kayam, Dayak Kantung, Dayak Kantun, Melayu, Kayan, Kayau, Sikadau, Ulu, Air, dan suku Manyuke. Terus di Kalimantan Utara yaitu ada suku Dayak, Tidung, Bulungan, dan Banjar. Lanjut di Kalimantan Selatan yaitu ada Banjar Hulu, Banjar Kuala, Dayak Dusun, ada suku Laut, Balangan, dan suku Aba. Lanjut yaitu ada Kalimantan Timur yaitu ada suku Kutai, Banjar, Dayak, Dayak Kenyah, Dayak Benuak, Dayak Pampang, Melayu, Makassar, Ngaju, Punan, Berusu, Kayan, Jawa, dan Bugis. Maaf, kita lanjut ke aneka ragaman budaya. Aneka ragaman budaya. Budaya atau yang berasal dari kata budaya atau culture atau kultur, yaitu atau pengertian budaya deh. Pengertian budaya yaitu semua hasil pemikiran dan kreativitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik berupa benda maupun bukan benda. Jadi budaya itu fungsinya untuk mempertahankan hidup manusia lah, dan supaya untuk mempertahankan hidup manusia dan meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi budaya itu bukan sebatas budaya yang kita tahu mungkin budaya tari atau apa. Namun budaya itu sebenarnya pengertiannya mungkin kita tahu kayak budaya tari gitu, budaya tari, budaya lagu gitu. Lagu-lagu daerah biasa kita sebut sebagai budaya, lagu tradisional itu budaya. Nah, budaya itu pemikiran dan kreativitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik berupa benda maupun bukan benda. Jadi contohnya kayak perkembangan alat transportasi itu salah satu budaya. Jadi budaya itu bukan melulu tentang tradisional atau enggak, namun budaya itu mengenai alat transportasi, terus telekomunikasi, terus mungkin makanan, itu termasuk budaya perkembangan makanan. Mungkin orang dulu cuma makan daging, daging mentah langsung dimakan oleh manusia zaman dulu. Habis itu terus berkembang budaya mengenai makanan, budaya manusia terus berkembang di sampai sekarang. Habis itu yang mempengaruhi pemikiran dan kreativitas manusia dalam mempertahankan hidupnya dan meningkatkan terus. Tujuannya untuk meningkatkan terus taraf hidup manusia supaya lebih baik gitu. Itu keberagaman budaya. Unsur budaya ya ada sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan. Ini kalau mau kita belajar sejarah itu ada di materi praaksara. Ini harusnya kalau mau kata bukan kata sih. Seharusnya ini materi kelas 7. Cuman karena kita off as online, jadinya kita nggak mempelajari materi praksara. Ini menurutku materi lumayan penting gitu sebagai mula awal belajar sejarah. Ini materi angkatan 31 ya, praksara. Manusia purba, nah itu ada tuh. Kita bahas mengenai sistem kemasyarakatannya, habis itu sistem teknologinya, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Jadi terus berkembang ya unsur budaya. Jadi ingat aja unsur budaya itu yang tujuannya untuk mempertahankan hidup. Jadi yang tentang kayak mami sistem mata pencarian, kemasyarakatan, sistem teknologi, bahasa dalam berkomunikasi, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Sedangkan kalau mamanya kita mau bahas mengenai ras atau suku bangsa, yaitu maaf, suku bangsa, kalau mamanya suku bangsa yaitu yang manusia yang terikat oleh kesadaran. Sedangkan kalau kita bahas ras yaitu yang memiliki persamaan ciri yang sama gitu. Kita coba cari pengertian ras ya. Biasanya ini suka keliru nih. Ras, yaitu perbedaan variasi penduduk, perbedaan Pak, pokoknya yang terikat pada tampilan fisik gitu, warna mata dan rambut. Bias itu ras ya. Jadi ras itu yang dipengaruhi oleh ini apa meh? Oleh ciri fisik. Nah, itu ras.
Nah, ini contoh ras. Ras itu yang terkenal itu kalau mau main ras orang barat yaitu Kaukasoid. Terus biasa kalau mau main di Indonesia kita belajar di Indonesia aja deh. Di Pulau Jawa, Sumatera itu ras Malayan Mongoloid. Habis itu di Nusa Tenggara, pokoknya di Indonesia bagian tengah, itu aku lupa ras di Indonesia bagian tengah. Terus ada eh, apa namanya yang campuran ras Malayan Asiatik. Ini ada melanoid atau Melanesia, Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid atau Indik, sama satunya lagi itu ras yang di Papua. Aku lupa nama rasnya apa. Nah, di Papua ini Negroid ya. Aku lupa lagi Negroid atau bukan. Guys, ras di Papua. Ras di Papua yaitu Melanosoid. Cuman ada juga yang bilangnya itu ras Negroid. Ini sementara ciri fisik penduduk Australia berkembang menjadi ciri fisik ras Australoid. Dulu Papua sama Australia itu nyatu, cuman karena perkembangan atau kebudayaan yang ada gitu mungkin dari ras yang ada gitu. Jadinya didefinisikan atau dicirikan bahwa orang Papua itu merupakan ras melanosoid atau negroid. Cuman di sini kita samain aja kalau mau di SD atau di kelas 7 kita belajar kalau orang Papua itu merupakan ras melanosoid, tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang Papua itu ras negroid karena persebaran nenek moyang ya penduduk Indonesia. Salah satunya ada yang dari Afrika, habis itu ada dari yang contohnya ya dari Afrika sih terutama. Jadi ada dua fase manusia atau nenek moyang Indonesia masuk yaitu dari fase Proto Melayu sama Deutero Melayu. Nah, Proto Melayu ini dia ini merupakan keturunan dari Afrika. Ada juga ini apa mah? Ada juga teorinya ya. Mungkin bisa dibaca. Cuman kita sepakatin aja Papua itu melanosoid. Kalau nggak ada ya berarti negroid. Melanosoid aja ya. Itu ras, yaitu karena fisik. Kalau namanya suku bangsa, yaitu karena adanya keterikatan kesadaran bahwa kita sama-sama